Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Tridaya Online. Kali ini kalian ditemani sama Kak Erik dan Kakak kali ini akan ngebahas bahasan PAS gitu ya. Bahas soal-soal untuk persiapan PAS semester ganjil 2021 sekarang ini ya. Oke, baiklah adik-adik, kita langsung saja. Materi yang akan kakak bahas kali ini adalah materi matematika wajib untuk kelas 12 SMA gitu ya. Nah, matematika wajib untuk kelas 12 SMA itu ada 3 bab ya. Jadi ada dimensi 3, ada statistik dan peluang. Dan itu adalah untuk 1 tahun sebetulnya ya, untuk 2 semester. Cuman biasanya di sekolah-sekolah banyak gitu ya, sekolah-sekolah yang memang sudah menyelesaikan ketiga bab ini gitu ya. Jadi ya kita langsung hajar saja lah ya. Oke, untuk 1 jam ke depan kita akan bahas soal-soal matematika wajib. Yuk. Kita lihat untuk soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini tentang dimensi 3 ya. Katanya dari kubus ABCD EFGH diketahui CE tegak lurus AH, bla 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 bla, itu ada 4 pernyataan. Kemudian yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar yang mana katanya gitu ya. Oke. Kakak mau pakai ini nih ya. Ini adalah Blender, kakak share bentar. Nah, ini di Blender ya. Blender itu salah satu aplikasi untuk 3D adik-adik ya. Oke, bentar. Biar besar kakak gedein aja. Nah, segede gitu ya. Oke, pernyataan yang pertama adalah CE tegak lurus AH katanya. Oke. Nah, gini ya. CE, ini adalah CE, kita bikin garisnya sama AH. Oke. Nah, coba adik-adik perhatikan. CE dan AH, itu kalau kakak putar jadi seperti ini ya. Nah, CE dan AH, AH itu adalah diagonal bidang, CE itu diagonal ruang. Kemudian kedua garis ini tidak bersentuhan, gitu ya. Jadi si EC yang ini yang putih ya, yang putih kalau kita perpanjang sepanjang apapun, kemudian yang kuning kita perpanjang sepanjang apapun itu nggak akan ketemuan. Nah, yang dua garis yang seperti ini namanya dua garis yang bersilangan, gitu ya. Nah, kemudian dua garis yang bersilangan itu bisa kita tentukan sudutnya gitu ya, walaupun dia nggak ketemuan. Caranya gimana? Oke, kita pakai gini ya. Caranya si garis AH-nya itu bisa kita geser ya. Nah, kita geser. Gimana caranya biar dia itu ketemuan? Oke. Nah, ini ya garis AH-nya kakak geser jadi garis yang ini. Ya, jadi garis yang kuning ya. Si AH-nya kita geser ke kanan jadi ada di garis yang kuning, dan garis yang kuning ini dengan garis yang putih berpotongan sekarang. Kenapa berpotongan? Karena dia ketemu di satu titik gitu adik-adik ya. Dan kalau kita perhatikan, ini sudutnya berapa ya? Apakah dia tegak lurus atau enggak? Oke, kalau kita perhatikan, nah kalau kakak gambarnya bikin seperti ini ya. Oh, ini perspektif. Kakak hilangkan perspektifnya. Nah, oke. Nah ini ya, terlihat ya, dia itu kalau dilihat dari pinggir itu ternyata saling tegak lurus. Karena bidang yang ini ya, bidang ini adalah persegi, gitu ya. Kalau dilihat dari pinggir dan kita perhatikan dia itu adalah saling tegak lurus, gitu adik-adik.
Oke, mudah-mudahan ini bisa ngebantu adik-adik ya. Kita undo dulu. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua. Berarti pernyataan yang pertama itu benar ya. CE tegak lurus AH. Bentar. Ya, ini benar ya, CE tegak lurus AH. Kemudian yang kedua sekarang, bidang AFH tegak lurus bidang CFH. Yuk kita lihat lagi ya lah ya. Bidang AFH. Oke, nah dia adalah sebuah segitiga ya. Bidang AFH dengan bidang CFH. Nah, ini ya. Apakah dua segitiga ini saling tegak lurus? Oke. Nah, biar terlihat dengan mudah, ini mudah-mudahan terbayang sama adik-adik ya. Biar terlihat mudah, sama kakak digeser seperti ini nih. Nah, jadi terlihatnya itu dari pinggir seperti ini. Oke, kalau kita perhatikan tadi bidang CFH itu yang kuning, AFH itu yang putih ya. Oke. Nah, ya. Sebetulnya kalau misalkan kita perhatikan dari bentuk seperti ini udah jelas dia itu tidak siku-siku gitu ya. Tapi untuk membuktikannya kita hitung, berarti kita harus menghitungnya. Oke. Bentar. Kita keluarkan saja lah ya. Kita hitung. Oke. Oke, nah ini ya. Kita hitung di sini. Oke adik-adik, karena si kubusnya itu tidak diketahui panjang rusuknya berapa, kita misalkan saja lah ya, panjang rusuknya itu adalah 6. Berarti ini dia itu adalah 6 ya. Kok kurang bagus ya. Nah gitu ya. Oke. Nah, di blender. Di blendernya biar terlihat jelas seperti ini. Oke. Ya. Jadi itu si CG-nya adalah 6 cm ya. Nah, kemudian si panjang rusuk yang ini, dia itu adalah EG, setengah EG maksudnya. Oke, kakak, ini kan EG nih. Ini EG, kakak ngambil setengahnya. EG itu diagonal bidang, berarti setengahnya itu, diagonal bidang itu A akar 2 ya. Berarti setengahnya itu 3 akar 2. Diagonal bidangnya 6 akar 2. Nah, ini setengahnya 3 akar 2. Ini yang bawah AC itu diagonal bidang berarti 6 akar 2. Coba yuk kita Pitagoras ini. 6 sama 3 akar 2. Kalau kita hitung pakai Pitagoras berarti akar 36 ditambah 18 ya. Oh itu nggak kelihatan. Bentar. Kurang ke sebelah kiri ya. Oke. Nah gitu ya, cukup lah ya. Ini tuh panjang, kakak mau nyari panjang yang ini nih. Nah panjang si apa ini tuh ya. Garis yang kuning. Kakak tambahin lagi deh garisnya yang hijau nih ini ya. Itu yang mau kakak hitung panjangnya. Berarti dia itu sama dengan akar 36 tambah 18 54 ya. 54 itu 9 kali 6 berarti 3 akar 6. Ternyata panjang ini tuh 3 akar 6 adik-adik. Nah, ini jelas ya. 3 akar 6, 3 akar 2, yang ini pasti 3 akar 6. Apakah si sudut ini siku-siku? Kalau sudut itu adalah siku-siku, berarti si 3 akar 6 sama 3 akar 6 kalau dipitagorasin bakal dapetin 6 akar 2. Gitu kan ya harusnya ya. Yuk kita cek. Berarti akar dari 3 akar 6 kuadrat berarti 9 kali 6 itu 54 ditambah yang ini
dikuadratin sama 54. Jadinya akar 108 adik-adik. Sedangkan kalau 6 akar 2, kalau 6 akar 2 dikuadratin, itu harusnya 72 ya. Ini harusnya akar 72. Berarti ini berbeda. Berarti sudut yang ini bukan sudut siku-siku. Berarti pernyataan kedua itu salah. Oke, gitu ya adik-adik ya. Ya, mudah-mudahan bisa ngebantu ini ya ilustrasinya. Oke, kita lanjutkan lagi ke pernyataan yang ketiga. Aduh, ini panjang banget ya ini satu soal. Nggak apa-apa lah ya. Oh, kita lihat baca dulu soalnya. Katanya FC dan BG bersilangan. Oke. FC dan BG bersilangan. Kita undo dulu. Ini FC, ini BG. Oke. Nah, garis yang kuning dan garis yang putih apakah itu bersilangan? Jadi adik-adik di bahasa Indonesia yang namanya bersilangan itu kan kayak gini ya, cross gitu ya, bersilangan. Nah, tapi di geometri dimensi 3 di matematika yang namanya bersilangan itu kedua garis itu nggak boleh ketemuan, tidak boleh berpotongan. Jadi kalau ini berpotongan, si garisnya itu harus ada jarak. Nah, ini yang namanya bersilangan. Ya. Oke, itu hanya bersilangan. Sedangkan CF dan BG, kalau kita perhatikan di sini, dia itu ketemuan ya. Ketemuan di titik tengahnya nih di sini. Berarti dia itu bukan bersilangan, tapi harusnya berpotongan. Oke, berarti pernyataan yang ketiga itu salah ya. FC dan BG bersilangan itu salah. Nah, berarti jawabannya yang ini ya, 1 dan 4 karena 1 udah benar, 2, 3-nya salah, pasti 1 dan 4. Tapi yuk kita lihat, AFH dan EBG potongan, apakah benar atau tidak? AFH dan EBG. Oke, kita lihat lagi ke Blender. Oke, AFH dan EBG. Nah, apakah dua segitiga ini saling berpotongan? Oke. Dia berpotongan adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik bingung potongannya di mana, kakak gambarin. Bentar. Enggak usah, bentar. Oke. Nah, berpotongannya di situ. Ketemuannya di situ kedua bidang tersebut ya. Nah, yang ini. Segitiga yang apa ini? Yang kuning dan yang putih itu berpotongan di garis ini nih. Jadi dia betul berpotongan. Oke, berarti yang pernyataan keempat benar juga ya. Kita cek pernyataan keempat juga benar. Oke adik-adik, nah yuk kita lanjut lah ya. Nomor berikutnya. Nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Oh, berarti ini kita pakai yang tadi lagi ya. Jarak titik B ke diagonal ruang AG. Nah, kalau tadi di yang nomor 1 itu adik-adik apa namanya? Tentang konsep ya, tentang konsep kedudukan titik, garis, dan bidang di dimensi 3. Nah, kalau nomor 2, ini udah masuk ke jarak. Oke, sebelum kita ke Blender ya, kakak mau ngasih apa ya, mau ngasih modal nih buat adik-adik. Karena di sini udah masuk hitungan ya. Untuk jarak, adik-adik ya, itu akan sangat membantu kalau misalkan kita tahu rumus tinggi dari segitiga. Oke, kakak mau kasih 3 kasus nih ya. Kalau segitiganya segitiga sama sisi, maka tingginya, waduh ini segitiganya bagus banget ya. Oke, kalau ada segitiga sama sisi, panjang rusuknya A, maka tingginya itu biar adik-adik apa namanya, nggak lama lagi ngotret, nggak lama lagi ngitung, kita langsung saja pakai rumus, dihafalkan A/2 akar 3. Gitu ya. Nah, kenapa pakai tinggi? Karena konsep jarak itu adalah jarak titik ke garis ya, atau jarak dari titik ke bidang
sama saja. Itu adalah garis yang tegak lurus. Kita mau menghitung panjang garis yang tegak lurus. Sedangkan garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus, gitu ya. Oke, kemudian kasus yang kedua, kalau misalkan si segitiganya itu adalah siku-siku. Nah, kayak gini ya. Aduh, jelek banget ini ya. Maafkan ya. Oke, nah ini segitiga siku-siku. Misalkan panjang rusuknya itu A, B, C. Kita mau nyari tingginya itu dari sudut yang siku-sikunya. Nah, ke situ. Kita mau nyari tinggi ini. Oke, nah itulah ya tinggi. Ini gampang banget adik-adik. Adik bisa pakai apa namanya perbandingan luas ya. Tapi biar gampang, langsung saja hafalkan rumusnya, gampang kok. A kali B per C, gitu ya. Yang jadi kata kuncinya ingat, si C itu adalah sisi miring. Yang miring kita simpan di bawah, gitu ya. Yang sisanya yang A sama B-nya, yang mengapit sudut siku-siku, itu kita taruh di atas. Oke, dan satu lagi adalah segitiga sembarang. Nah, biasanya kan yang namanya dimensi 3 itu, yang salah satu bikin kita kesulitan itu adalah membayangkannya, gitu kan ya adik-adik ya. Kita kalau ngelihat sebuah segitiga di dimensi 3, kita bingung, ini tuh segitiganya sama sisi, siku-siku atau apa gitu ya. Nah, kalau adik-adik nggak kebayang, anggap aja dia segitiga sembarang. Pakai rumus ini pasti ketemu jawabannya gitu ya. Cuman memang rumusnya rada ribet lumayan lah ya. Oke, kalau kakak punya segitiga sembarang panjang rusuknya ABC, kakak mau nyari tinggi yang ini misalkan. Oke. Nah, sebelum mencari tinggi yang itu, kalau segitiganya sembarang, kita mau nyari dulu X. Nah, ini X-nya. Jadi rumusnya itu adalah kita mencari X. Kenapa nyari X, Kak? Nanti kalau udah dapat X, si tingginya itu tinggal pakai Pitagoras, A dikurangi X. A kuadrat dikurangi X kuadrat, gitu ya. A-nya miring, X-nya yang sampingnya gitu ya. Oke, nah rumus X-nya kayak gimana? Rada lumayan rumus X-nya adik-adik. Kalau adik-adik aturan cos, ini ngebantu ya. Yaitu A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat per 2C. Nah, kakak harap adik-adik tidak menghafal hurufnya. Jadi bukan ABC-nya yang dihafal ya adik-adik ya, tapi kata kuncinya. Kayak yang tadi nih, kalau segitiganya apa ini siku-siku, miring itu kita taruh di bawah. Nah, kalau tiganya sembarang, seginya sembarang, yang kita taruh di paling belakang, si B, itu adalah yang paling jauh dari X. Kakak tulisnya, paling jauh dari X. Oke, sedangkan yang disimpan di bawah, si C, pakai yang kuning aja. Oke. Dia itu adalah tempat X berada. Aduh, bentar. Oke. Ya, tempat X berada ya. Oke, ini kita tebelin 2. Ya udahlah. Oke, nah gitu adik-adik ya. Coba kita perhatikan ini X-nya. Berarti yang paling jauh dari X itu adalah si B. Nah, itu kita simpan di paling belakang gitu ya. Kemudian si X ini berada di garis C. Berarti si C-nya kita simpan di bawah. Gitu adik-adik ya. Mudah-mudahan ngebantu nih ya. Yuk kita langsung saja sekarang ngebayangin ya. Karena ngebayanginnya yang paling sulit. Oke, jarak titik B ke diagonal ruang AG. Oke, kita lihat lagi Blender. Jarak dari titik B, ini titik B ya, ke diagonal ruang AG. Nah, ini AG. Nah, jarak dari titik B ke AG. Berarti kita bikin aja segitiganya. Segitiga BAG. Gitu.
kita mau nyari jarak dari B ke AG. Berarti kurang lebih ke sini ya. Oke, bentar. Oke. Nah, ini adik-adik jaraknya itu. Dari B ke AG, jaraknya itu ini nih, garis yang ini nih. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan terbayang sama adik-adik. Nah, sekarang permasalahannya dia itu segitiganya segitiga apa si BAG itu? Nah, mungkin kalau adik-adik yang punya daya bayang ruang yang bagus, ini udah ketahuan kalau dia itu ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B. Tapi kalau yang sulit ya anggap aja dia segitiganya sembarang, gitu ya. Oke, biar gampang gimana ya? Oke, gini aja. Kita print screen. Oke, kita kembalikan ke open board. Nah, ini ya. Si BAG, dia itu adalah segitiga siku-siku. Nah, sorry, siku-sikunya di B. Ini TB ya. Ini A. Oke, dia siku-sikunya di B katanya. Terus kita mau nyari tinggi. Nah, ini tingginya. Kita gambarin dulu pakai yang hijau. Nah, ini tingginya ya, adik-adik. Dia itu siku-siku loh di sini. Maksudnya ini nih. Oke, kita mau nyari tingginya. Berarti kita hitung aja semua panjang rusuk segitiganya gitu ya. Panjang AB, pakai yang merah, dia itu 6 ya, panjang rusuknya 6. Kemudian panjang BG, ini diagonal bidang, berarti 6 akar 2. Kemudian panjang AG, aduh jelek, AG, nah ini diagonal ruang ya, dia 6 akar 3. Udah deh, berarti langsung masukin ke rumus yang ini nih. Berarti tingginya itu, si miringnya itu siapa? Si 6 akar 3 ya, berarti kita taruh di bawah. Kemudian yang sisanya kita taruh di atas, 6 kali 6 akar 2. Udah deh, coret-coret, kemudian kita rasionalkan ya, kali akar 3 per akar 3, jadinya 6 per 3 akar 6. Atau 6-nya ini bisa dicoret, jadinya 2 akar 6. Kesini aja sama dengannya ya, sorry. Nah, gitu adik-adik. Jadi jawabannya adalah B. Oke, mudah-mudahan itu ngebantu adik-adik buat ngebayangin ya, si blendernya nih. Jadi memang harus diputar-putar nih biar kelihatan nih. Nah, ini biar kelihatan apa dia siku-sikunya kayak gini nih. Kita ngelihatnya dari depan. Nah, ini kan siku-siku. Nah, ini siku-siku kan ya, kelihatan banget. Oke, mudah-mudahan terbayang lah ya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 3, adik-adik ya. Oke, nah sekarang di yang nomor 3 nih ya. Di nomor 3 itu diberikan bidang 4 beraturan TABC. Nah, sekarang bidang 4 ya, kalau dari tadi kita kubus, sekarang kita masuk ke bidang 4. Kita lihat di Blender lah ya. Nah, buat adik-adik yang belum tahu, bidang 4 itu 5 segitiga adik-adik ya. Jadi, kenapa dinamakan bidang 4? Karena bidangnya ada 4. Bidangnya ada 4 ya. Si 5 ini, bidang ini 1, belakang, kanan, sama bawah. Gitu ya. Jadi ada 4 bidang, makanya dibilang bidang 4. Oke, yang ditanyakan adalah jarak dari titik C yang ini ya, berarti ke bidang TBA. Nah, ke segitiga yang putih ini. Jarak dari titik C ke TBA. Kemana tuh? Ke tengah-tengahnya. Nah, biasanya gitu ya jawabannya ya. Yuk, dan memang betul adik-adik ya. Tapi sebetulnya kurang tepat. Oke, kakak gambarkan dulu ini. Nah, jadi untuk menentukan jaraknya, kakak menggunakan segitiga bantuan ini ya, segitiga TOB.
OC ini kita kasih nama titik O aja di sini ya. Nah, si TOC, si jarak dari titik C ke bidang TBA yang tadi itu pasti dari titik C ke garis yang ini. Gitu ya. Pasti ke situ jaraknya itu. Oke, kemana sih kalau digambarkan? Bentar ya. Oke. Nah, ke sini adik-adik. Jadi jarak dari titik C ke TBA itu kita pakai segitiga yang putih ini untuk ngebantu gitu ya. Dan jaraknya adalah garis ini gitu ya. Karena garis ini dia siku-siku. Iya gitu Kak. Nah, ya ginilah ya. Nah, dia siku-siku. Oke, mudah-mudahan terbayang. Oke, nah ini aja kita capture aja lah ya. Nah, ini. Oke, kakak capture dulu. Kita pindahkan aja. Oke, ini dia. Ya, kakak capture biar bisa dicoret-coret ya. Oke, nah ini nih. Yuk, kita lanjutkan nih. Oh, gambarnya sebelah sini aja. Yuk. Katanya panjang rusuknya itu 6. Dengan panjang sisi ini kurang tepat sisi ya. Karena yang namanya geometri dimensi 3, sisi itu adalah sebuah bidang sebetulnya ya. Tapi ini kita ngerti lah ya, maksudnya adalah panjang rusuk. Panjang rusuknya itu 6. Berarti si AC ini adalah 6. Semua panjang rusuknya TC, TB, AB, TA itu semuanya 6 gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau gitu segitiga TBA adalah segitiga sama sisi. Dan TO, ini kalau titik ini kakak kasih nama titik O, itu adalah tinggi dari segitiga TBA. Oke, berarti panjang TO, ingat tadi rumusnya ya, tinggi segitiga sama sisi, itu rumusnya A/2 akar 3, adik-adik ya. Berarti 6/2 akar 3 alias 3 akar 3. Kemudian panjang CO itu juga sama, karena si CO adalah tinggi dari segitiga ABC. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Berarti sama dong ya, yaitu 3 akar 3. Nah, kita mau nyari jarak dari titik C-nya berarti yang ini nih ya. Kakak gambarin pakai warna hijau. Oke, ini adalah tingginya yang mau kita cari. Nah, harusnya dia itu segitiganya sembarang adik-adik ya. TO-nya 3 akar 3, OC-nya 3 akar 3, TC-nya 6. Itu segitiganya sama kaki. Betul, dia sama kaki. Berarti kita bisa pakai perbandingan luas kalau mau ya. Tapi biar sekali jalan, kalau pakai modal yang tadi kakak kasih, itu kalian pakainya segitiga sembarang. Kita tentukan dulu panjang X di sini. Gitu ya. Jadi nanti si tingginya tinggal Pitagoraskan. Si X, pakai warna biru aja. Nah ini ya. Si X dengan si OC. Oke. Nah, tapi kakak mau kasih tahu sesuatu nih, karena ternyata ini spesial adik-adik ya. Karena karena bidang 4-nya beraturan banget ya, panjang semua rusuknya sama, ini spesial. Si titik ini akan membagi garis TO menjadi 2 bagian. Yang bawah ini, yang ke O, itu adalah sepertiganya dari TO. Sedangkan dari T ke sini itu adalah 2/3-nya. Kali ini kita kasih nama titik P gitu ya. Oke, kakak keluarkan segitiganya. Berarti kayak gini. Ini siku-siku di P, ini C, ini O. Panjang OC-nya tadi CO itu 3 akar 3, PC itu
T yang mau kita cari, kemudian panjang PO-nya X yang harusnya tadi pakai rumus segitiga sembarang, ini bisa langsung si X-nya itu sepertiga dari TO. Berarti sepertiga dari 3 akar 3. Berarti jawabannya akar 3. Oke, udah deh. Berarti si tingginya bisa kita hitung pakai Pitagoras biasa. Yaitu 3 akar 3 kuadrat dikurangi X kuadrat ya. Akar 3 kuadrat. Kurang panjang. Oke, 9 kali 3 itu 27. Kurangi 3 jadinya akar 24. 24 itu 4 kali 6 ya. Berarti 4-nya keluar jadi 2. Jadinya 2 akar 6. Oh, di sini nggak disederhana ini. Jawabannya adalah A, yaitu akar 24. Oke. Mudah-mudahan adik-adik bisa terbayang, bisa juga mengerti. Yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang nomor 4. Masih dimensi 3. Aduh, dimensi 3. Oke, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 akar 3. Jarak bidang ACH dan EGB adalah berapa? Oke, sebentar. Kakak siapkan dulu blendernya. Ya, ini ya, bidang ABCD EFGH. ABCD EFGH. Nah, katanya panjang rusuknya 6 akar 3, jarak dari ACH. Oke, bentar. ACH ya. Nah, ini segitiga ini dengan EGB katanya, EBG ya. Oke, segitiga yang ini dengan segitiga yang belakang. Nah, kalau kita gambarnya kayak gini kan kelihatan apa ya? Sulit untuk membayangkan ya. Tapi kalau kakak putar, kita rotate aja. Nah, ini ya, ACH dan EGB itu kelihatan nih itu. Nah, ini ortografiknya ya. Kalau perspektifnya, tunggu sebentar. Nah, ini perspektifnya kayak gini. Oh, ini ortografik juga. Nah, ini perspektif. Oke. Nah, ternyata kalau tadi makan kayak gini ya, dia kayak nggak kelihatan jaraknya yang mana. Tapi kalau ketika kita putar, jadi kelihatan nih jaraknya yang mana. Dua bidang ini, dua bidang yang sejajar. Tuh, sejajar ya. Oke. Jaraknya yang mana? Nah, ini ada sesuatu yang spesial nih adik-adik ya. Kalau kita lagi ngomongin segitiga di dalam kubus, itu adik-adik tinggal menggambar diagonal ruang yang menembus segitiga tadi. Diagonal ruangnya adalah diagonal ruang yang ini. Diagonal ruang FD, DF ya. Ntar kita subside. Oke. Nah, si diagonal ruang tadi, nah diagonal ruang ini ya, dia akan memotong apa namanya? Akan menembus dua segitiga tadi. Nah, di tengah-tengahnya. Dan dia itu akan saling tegak lurus adik-adik. Gitu ya. Ini saling tegak lurus. Jadi kalau kita mau nyari jarak dari titik sini ke sini, itu garisnya yang ini, gitu ya. Dan yang spesialnya lagi, setiap garis ini, setiap bagiannya, ini adalah sepertiganya. Ini sepertiga diagonal ruang, ini sepertiga, gitu deh. Jadi jarak antara apa tadi ACH ya. Ntar kita kembalikan dulu. Nah, oke. Nah, ini ya, ACH dan BEG itu yang ini yang putih, garis yang putih. Kita capture aja. Oke. Ya, mudah-mudahan tadi ngebantu adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu adik-adik buat membayangkannya. Oke.
Sini aja lah ya. Sip. Nah, ingat ya, tadi garis yang putih ini kalau kita kasih nama titiknya adalah titik OP, overpowered ya. Nah, si OP itu pasti dia itu sepertiganya dari diagonal ruang DF. Jadi, sepertiga dari diagonal ruang itu A akar 3 ya. Ntar ini satunya jelek. A akar 3, A-nya itu 6 akar 3 panjang rusuknya. Mana? Nah, ini tuh A-nya, kemudian ada akar 3 lagi. Udah deh, akar 3 kali akar 3 itu 3, coret, jadi jawabannya 6. Tuh, jadi sebetulnya adik-adik ya kalau misalkan bisa terbayang mah, ngitungnya sebetulnya pendek-pendek loh ya. Ini cuma segini ngitungnya nih. Terus sebelumnya juga, ya ini rada panjang sedikit lah ya. Nah yang ini juga kan cuma segini ngitungnya. Jadi sebetulnya pendek-pendek adik-adik ya. Asal bisa terbayang terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Oke, nomor 5. Ya, oke. Dan ini nomor terakhir dimensi 3 ya, yaitu tentang sudut nih. Pada kubus ABCD EFGH, sudut antara garis BF dan bidang ACF. Yuk kita lihat di Blender dulu ya. Oke, kakak undo dulu Blendernya, bentar. Oke. Oke, nah ini ya, kembali bentar. Oke, kita geser dikit. Nah, kubus ABCD EFGH nih ya. Pada kubus ABCD EFGH, sudut antara BF dan bidang ACF. Bidang ACF-nya segitiga yang tadi lagi nih, ACF. Oke, sama garis BF. Nah, ini. Oke, segitiga ACF dengan garis BF. Kalau kayak gini, kayak nggak kelihatan lah ya. Tapi kalau kita putar, nah, terlihat nih sudutnya yang mana nih. Yang ini sudutnya ya. Oke, mudah-mudahan kebayang. Kita gedein deh blendernya, bentar. Nah, ini ya. Oke, yang ini sudutnya nih. Kemana sih sudutnya? Nah, sudutnya itu sebetulnya ke tengah-tengah ya. Jadi konsep sudut itu garis dengan bidang, itu si garisnya kita proyeksikan ke bidang, adik-adik ya. Kalau secara konsep sih seperti itu. Dan proyeksi garis BF ke bidang ACF, kakak gambarkan dulu. Ya, ini ya. Bentar. Nah, jadi sebetulnya apa tadi? Proyeksi garis BF terhadap bidang ACF itu garis putih ini proyeksinya. Kenapa Kak? Karena dari titik B kita tarik garis yang tegak lurus ke ACF, yaitu garisnya. Jadi si proyeksinya sebetulnya yang ini. Nah, segitiganya adik-adik bisa menggunakan segitiga yang ini nih, BFO. Misalkan ini kita kasih nama titik O ya. Tapi biar lebih mudah lagi, kita perpanjang saja sampai ke sini. Bentar. Nah, jadi kakak akan menggunakan segitiga B, F, dan P. Misalkan aja itu TP, kita kasih namanya. Nah, ini kakak menggunakan bidang ini nih, segitiga ini. Sudutnya ada di F ya. Sudut antara BF dengan ACF itu ada di F sudutnya. Oke, kayak gini aja. Kita print screen, bentar. Oke. Yuk. Nah, sebelah sini aja lah ya. Oke, berarti sudutnya itu ada di sini nih. Ini adalah sudut tetanya. Panjang BF-nya ini nggak dikasih tahu, adik-adik. Panjang rusuknya nggak dikasih tahu. Kalau
di dimensi 3 panjang rusuknya nggak dikasih tahu, nanya sudut, itu artinya kita bisa memisalkan panjang rusuknya berapapun. Adik-adik boleh memisahkan jadi huruf, misalkan jadi A atau jadi X, tapi kakak lebih senang memisalkan jadi angka saja. Kakak pakainya angka 6 biasanya ya, karena angka 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Emang boleh Kak? Boleh. Jadi kalau nggak diketahui panjang rusuknya, itu berarti berapapun panjang rusuknya, jawabannya pasti sama gitu ya. Oke, kita kasih namanya aja, ini titiknya titik O. Si BO, BO itu setengahnya BD ya. BO itu setengahnya BD, dan BD itu adalah diagonal bidang. Berarti diagonal bidang itu A akar 2. Yuk, dikalikan, berarti 3 akar 2 panjang BO-nya. Oke, karena yang ditanyanya tan, tan itu desa ya, depan per samping. Berarti ini sudut tetanya, depannya berarti yang ini, yaitu 3 akar 2 per sampingnya yang 6. Berarti jawabannya adalah setengah akar 2. B jawabannya untuk nomor 5 ya. Oke, baiklah adik-adik. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu lah ya yang tadi kakak sampaikan. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya tentang statistika. Yeay, dimensi 3-nya udah selesai. Oke, dimensi 3 itu biasanya jadi kesulitan kita bersama ya, karena kita selain sulit untuk menghitung, kita juga sulit untuk membayangkan. Tapi mudah-mudahan penjelasan kakak tadi ngebantu adik-adik lah ya. Yuk lanjut nomor 6, statistika. Ini mah berarti aljabar ya. Rata-rata nilai ulangan 40 murid adalah 5,1. Jika seorang siswa tidak diikutsertakan dalam perhitungan, maka nilai rata-ratanya menjadi 5. Ini berarti nilai siswa tersebut adalah, oke, ini menggunakan konsep rata-rata gabungan adik-adik ya. Jadi N total dikali rata-rata gabungan sama dengan NA kali kali rata-rata A tambah NB kali rata-rata B dan seterusnya, gitu ya. Oke, nah ini rumusnya ya. Berarti N totalnya itu adalah 40 murid dikali rata-ratanya 5,1 gitu ya. Kemudian NA-nya itu seorang siswa tidak diikutsertakan, berarti jadi 39 dong ya. Rata-ratanya berubah menjadi 5. Nah, yang nggak disertakan tadi itu kan 1 orang, nilainya adalah X gitu ya. Bentar, ini rumusnya kakak kotakin dulu nih ya. Oke, berarti kita mencari X. Udah ada, ini mah tinggal dikali aja lah ya. 40 dikali 5,1 berarti 200, berapa? 204 ya. Ini 200, kok merah. Oke, 204. Kemudian sama dengan 39 kali 5 itu berarti 195 ya. Ditambah 1 kali X itu X. Gitu ya. Oke, udah deh. Berarti X-nya 204 dikurang 195 yaitu 9. Ayo, gampang banget ya. Jawabannya adalah D. Yuk lanjut nomor 7. Diketahui data sebagai berikut. Nah, sekarang ada datanya, data kelompok ini adik-adik ya. Jika rata-rata dari data di atas adalah 83,8, maka nilai X-nya berapa? Oke. Untuk rata-rata sebetulnya adik-adik boleh tinggal udah aja Kak, kali-kaliin aja, jumlahin, bagi banyaknya frekuensi, boleh gitu ya. Berarti itu teh adik-adik menggunakan rumus yang sigma fiksi per sigma F, ini boleh. Tapi ini bagus kalau misalkan adik-adik jago ngitung ya. Karena kalau misalkan adik-adik nggak boleh pakai kalkulator, misalkan lagi SBMPTN, itu tidak recommended rumus ini. Kakak akan menggunakan rumus yang menggunakan rata-rata sementara. Ditambah sigma VC per sigma F kali P. Nah, kakak menggunakan rumus ini. X bar S-nya itu rata-rata sementara. Rata-rata sementara itu kita pilih yang mana bebas. Kemudian C ini kode, nanti kakak terangin lah ya, kode itu maksudnya apa. Kemudian P itu panjang kelas. Oke, kemudian sigma F berarti jumlah frekuensi ya.
Nah, yang atas ini sigma Vici, berarti ini harusnya dikurungin adik-adik ya. Jadi jumlah dari F dikali C gitu sebetulnya ya. Oke, berarti selanjutnya ini kita perluas ya si kolomnya. Oke. Nah, gini ya. Kita bikin kolom-kolom tambahan. Langkah pertama sebelum menggunakan rumus yang ini, kita harus mencari dulu XI. Pakai warna biru aja deh. XI itu nilai tengah ya, nilai tengah antara 73 dan 77, itu tambahin bagi 2 gampangnya, jadinya 75. Kemudian panjang kelasnya, P-nya, ini sama dengan 5 ya. Cara ngitungnya itu dikurang ke atas adik-adik ya, jadi hati-hati, bukan dikurang ke pinggir, bukan 97 dikurang 93, tapi dikurangnya ke atas, 97 kurang 92, atau yang mana aja bebas sama adik-adik ya, itu panjang kelasnya. Udah ketahuan panjang kelasnya 5, berarti ini tinggal tambahin 5 semua, berarti jadinya 80, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi. Pasti kayak gitu. Nah, harusnya mah ya kalau pakai rumus yang atas, adik-adik langsung aja. Ini dikaliin 8 kali 75, berapa? Ini kaliin, tambahin, bagi jumlah frekuensi. Nah, tapi kan angkanya gede banget ya, dan biasanya kita kemungkinan untuk errornya itu besar. Jadi kakak sarankan menggunakan rumus yang di bawah. Dari semua XI ini kita pilih salah satu untuk dijadikan rata-rata sementara. Dipilihnya bebas mau yang mana. Kakak mau yang 80 gitu ya. Kenapa Kak? Biar nanti si frekuensi yang X itu dikalinya dengan 0. Karena kode untuk yang dipilih jadi rata-rata sementara itu 0. Ke bawahnya nambah 1. Jadinya 1, 2, 3, dan seterusnya kalau masih ada. Ke atasnya berkurang 1. Yuk, berarti di sini tinggal mencari F kali C. C ya. F dikali C. Berarti setiap F dikali setiap C. Nah, yang tadinya 8 dikali 75, sekarang masih 8-nya dikali min 1. Jadinya min 8. Kan lebih gampang hitungnya. X kali 0, 0. 18 kali 1, 18. 16, 12. Udah deh. Ini kita tambahin semua. 10, 20, 38 ya. Yang ini juga kita jumlahi. Oke. Bukan 38X adik-adik ya, tapi 38 ditambah X. Udah deh, tinggal kita masukin. Rata-ratanya diketahui 83,8, ditambah rata-rata sementaranya, tadi kita pilih 80, kok ditambah sih, sama dengan ya. 80 ditambah sigma Vici-nya, yang ini, 38, per sigma F-nya yang itu, 38 plus X kali panjang kelasnya 5. Yuk, tinggal dihitung nih. Kita mau mencari X ini nih. Berarti 80 kakak pindahin ke ruas kiri, jadi mengurangi ya. Jadinya 3,8 sama dengan, oke, yang 38-nya nggak akan kakak kali 5, cukup ditulisin aja. Kenapa? Karena sama kakak mau ditukar ini sama ini. Oke, tukar posisi. Jadinya 38 plus X sama dengan 38 kali 5 per 3,8. Nah, kenapa tadi nggak kakak kaliin? Karena 38 ini bisa dicoret. Jadinya 10 kan ya. 10 kali 5 itu 50. Jadinya X-nya sama dengan 50. 38 yang ini pindah ruas ke kanan, dikurangi 38. Oke, jadi jawabannya adalah berapa? 12 ya, 12. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 8. Wah, statistik cepat ini ya. Oke, memperoleh nilai yang berhasil adalah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 52,5. Maka banyaknya siswa yang berhasil. Nah, ini sebetulnya jarang ada yang, bukan jarang, tidak banyak sekolah yang mengajarkan tentang ini. Sebetulnya ini adalah aplikasi dari kuartil, rumus kuartil, persentil, yang kayak gitu adik-adik ya. Rumus kuartil itu kan tepi bawah ditambah I per 4N, tergantung kuartil keberapa ya. Kalau kuartil ke-1 berarti 1/4, kuartil 2 berarti 2/4, dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya per frekuensi dikali panjang kelas. Ini rumus kuartil ya. Nah, di nomor 8
ini adalah batas lulus atau KKM nih 58,5 itu. Itu sebetulnya rumusnya itu mirip dengan rumus kuartil, Kakak tuliskan ya. Di sini itu adalah batas lulus sama dengan tepi bawah ditambah, nah yang I per 4N-nya berubah menjadi banyak yang tidak lulus. Ingat ya, NTL. N itu banyak, banyak yang tidak lulus. Kesananya sama, dikurangi F kum per F kali P. BL ini batas lulus ya. Batas lulus. Nah, yang NTL-nya ini adalah banyak yang tidak lulus. Oke, F kum itu sebetulnya ini frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, tapi kakak bilangnya gini, jumlah dari F kelas-kelas sebelumnya. Sebelum, maaf kehalangin ya, ada kakak di situ. Kelas sebelum. Oke, nah yang F di sini hati-hati, bukan jumlah frekuensi, tapi F di situnya, F kelasnya gitu ya. Maksudnya apa? Yuk kita lanjutkan. KKM-nya 52,5, berarti 52,5 itu posisinya ada di sini nih ya, ada di 51 sampai 60. Nah, yang F kum itu adalah yang ini, jumlahin semua. Yang F itu adalah F di situnya, yang 10. Gitu. Udah deh, tinggal kita masukin. Panjang kelasnya berapa ini adik-adik? Dikurang ke atas, ingat 10 ya. Yuk, tinggal masukin. Batas lulusnya 52,5 sama dengan tepi bawahnya. Ingat tepi bawah itu yang kiri ini dikurangi 0,5 ya. Jadi 50,5 ditambah banyak yang tidak lulus. Yang mau kita hitung, dikurangi F kumnya 5. Ini ya, 311 per F di situnya 10 kali panjang kelasnya 10. Oke, ini enak banget nih ya, 10-nya coret. 50 setengahnya pindah ke kiri, jadi dikurang jadinya 2, sama dengan NTL min 5. NTL. Berarti NTL-nya banyak yang tidak lulusnya, 2 ditambah 5, 7. Hati-hati, ini banyak yang tidak lulus ya, yang ditanyanya siswa yang lulus, berarti N yang lulus itu jumlah siswanya tadi berapa? 30 ya. Tinggal 30 dikurangi 7, yaitu 23. Udah deh, jawabannya adalah yang C. Oke, mudah-mudahan gampang ini ya. Adik-adik bisa paham, bisa ngerti. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 9. Yuk, di nomor 9 ini ada sebuah histogram adik-adik ya. Nah, histogram itu tergantung orang yang bikin soal. Kalau dalam hal ini, angka-angka yang di bawah ini ya, yang di sumbu X, ini sudah merupakan tepi bawah. Ini adalah tepi bawah kelas yang ini. Yang ini berarti tepi bawah kelas berikutnya. Gitu ya. Jadi semua yang ada di sini adalah tepi bawah, kecuali yang ini terakhir tentunya ya. Dia tepi atas kelas sebelumnya. Nah, karena dia itu udah tepi bawah, jadi jangan dikurangi 0,5 lagi adik-adik. Tapi ada juga soal yang menggambarkan histogramnya kayak frekuensi biasa. Aduh, maaf ini jelek. Nah, gini lah ya. Jadi di sininya itu misalkan 11 sampai 15 gitu. Jadi emang ditulisin kayak gini gitu ya. Nah, kalau ini mah berarti dia dianggap sebagai sama seperti tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau mau nyari tepi bawahnya dikurangi 0,5. Yuk, sudahlah kita lanjutkan lah ya. Yang ditanyanya adalah modus. Yuk, rumus modus itu apa? Modus itu adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Tepi bawah adik-adik udah tahu, panjang kelas udah tahu, tinggal D1 dan D2. Ya, D1 itu adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Kalau D2, selisih frekuensi dengan kelas setelahnya. Oke, modus itu yang paling banyak ya. Berarti kalau kita lihat di sini, kita pilih dulu. Ini adalah kelas modus. Aduh, ya yang inilah ya.
Oke, yang ini gimana nih? Di checklist aja lah ya. Ini adalah kelas modus. Berarti D1-nya itu selisih yang ini. 18 dikurang 12, berarti 6 D1-nya. Kemudian D2-nya yang ini adik-adik. Selisih 18 dengan yang ini berarti kurang lebih 9 lah ya. Berarti 9 kalau gitu. Udah deh, tinggal dimasukin. Jadinya modus sama dengan tepi bawahnya itu 25,5. D1-nya 6, 6 tambah 9, panjang kelasnya. Nah ini panjang kelasnya langsung dikurang ke kiri aja. Panjang kelasnya 5. 9 tambah 6, 15. Bagi 5 itu 3. 6 dibagi 3 itu 2. Jadi modusnya 27,5. Ih, gampang banget ya. Oke. Yuk kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 10. Yuk. Simpangan baku. Waduh. Lumayan ya. Oke. Untung aja ini datanya data tunggal ya. Dan memang biasanya lah ya adik-adik ya. Di tes-tes seperti UN zaman dulu atau SBMPTN itu biasanya kalau ditanya simpangan baku, datanya itu data tunggal. Kalau datanya data kelompok itu ribet banget. Kenapa? Karena buat ngitung simpangan baku itu 3 langkah. Adik-adik ngitung rata-ratanya dulu. Nah, kalau udah ngitung rata-rata, kita hitung varians. Varians itu selisih setiap data dengan rata-rata, cari selisihnya gitu ya. Terus adik-adik kuadratin, dijumlahin, dibagi banyaknya data. Oke, itu rumusnya ya. Ini untuk data tunggal ya. Kalau data kelompok, tinggal dikali frekuensi aja di sininya. Sebelum dijumlahin, jadi udah dikuadratin selisihnya, dikali frekuensi dulu, frekuensi masing-masing, udah gitu dijumlahin. Kalau data kelompok kayak gini ya. Kalau data tunggal nggak pakai F. Ya, sebetulnya pakai F, cuman frekuensinya 1 ya. Ini 1, ini 1, 1, 1, 1, 1 gitu. Oke, kita lanjutkan saja. Kalau udah dapat variansnya, nah simpangan bakunya itu tinggal akar dari varians. Jadi gitu ya, 3 tahap. Kalau datanya kelompok, nyari rata-ratanya aja rada ribet kan ya. Apalagi ngitung yang ini nih di sini. Waduh, gede-gede angkanya. Yuk kita lanjutkan saja. Berarti rata-ratanya itu 3 tambah 5. Langsung sajalah kita tambahin lah ya. Berarti 8, 16, 22, 27, 36 ya. 36 dibagi 6. Berarti 6. Rata-ratanya 6. Kemudian kita hitung varians. Nah, 3 sama 6 sama rata-rata, selisihnya berapa? 3 dikuadratin. Kemudian 5 sama 6 selisihnya 1 dikuadratin. Seterusnya semuanya ditambahin. Oke, yang 8 itu 2, yang 6 itu 0, yang 5 itu 1, yang 9 itu 3. Nanti dibagi banyaknya data, itu ada 6. Jadinya 9 tambah 1 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 9. Berapa nih? 10, 14, 15, 24 ya? Oke, 24 per 6 adalah 4. Nah, hati-hati ini masih varians. Jadi simpangan bakunya adalah akar 4, yaitu 2 jawabannya. Oke. Itu statistika aljabar banget ya selama adik-adik tahu rumusnya, ngitung yang nggak salah, itu aman sebetulnya statistika ya. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor berikutnya, kita masuk ke materi peluang nih ya. Oke, diketahui angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dari angka tersebut akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda. Gitu ya. Jika bilangan yang terbentuk bernilai genap, maka banyak bilangan yang dibentuk. Nah, betanya peluang itu memakai logika gitu ya. Jadi adik-adik memang harus membentuk logikanya sendiri. Jadi adik-adik harus bisa membentuk logika sendiri. Nomor 11 ini menggunakan aturan perkalian ya. Oke, kita bikin tempatnya dulu. Karena kita mau bikin sebuah bilangan, sebuah angka yang terdiri dari 4 digit atau puluhan ribu ya. Maaf, ribuan maksudnya. Berarti ini untuk digit ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Tapi ada syaratnya katanya. Jadi katanya 4 digit, terus angka-angkanya berbeda, dan pengennya yang genap.
Oke, dari angka-angka yang tersedia. Ingat adik-adik ya, angka yang genap itu ditentukan oleh satuannya. Maksudnya gini, kalau kakak punya angka 3.572, ini genap ganjil. Genap ya, ini kan 4 digit nih. 4 digit, angka-angkanya berbeda, dan dia genap. Ini adalah salah satu contohnya. Kita tahu genap atau tidaknya itu dari angka yang paling belakang. Jadi ketika ada syarat genap, itu kita duluin ngisi digit satuannya. Yang bisa ngisi digit satuan itu hanya angka 2, 4, dan 6 dari angka-angka ini. Berarti hanya ada 3 banyaknya. Jadi ini diisi dengan banyaknya ya, yang di atas. Kalau udah, langsung aja kita mau ke yang mana aja bebas ini. Kakak mau ngisi angka ribuan. Semua angka ini bisa ngisi angka ribuan, karena tidak ada syarat. Buat angka digit pertama ini tidak ada syarat. Berarti semuanya bisa, tapi dikurangi 1. Karena angkanya harus berbeda. 1 angka sudah dipakai di sini. Apakah itu angka 2, 4, atau 6 udah dipakai. Jadi semua dikurang 1. Semuanya ada 7, dikurangi 1 jadinya 6. Yang ratusan berarti semua bisa dikurang 2, jadinya 5, ini 4. Udah deh, tinggal dikalikan semua. 30 kali 12. 360 berarti ya. Oke, ini kakak motret. Oh, malu-malu. Kita hapus aja. Oke, 360 ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, baiklah. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, P itu permutasi adik-adik ya. NP5, ini aljabar juga ini. Aljabar banget. Langsung aja deh. Permutasi 5 dari N itu N faktorial per N dikurang 5 faktorial. Katanya sama dengan 7 dikali N faktorial per ini NP4 ya, itu N-4 faktorial. Oke, biar terbayang sama adik-adik, sama kakak tukeran nih, ini sama ininya ya. N-4 faktorialnya pindah ke kiri, jadinya ke atas ya. N faktorial ini pindah ke kanan, jadinya bagi ke bawah. Jadinya dia menjadi N-4 faktorial. Kalau adik-adik sudah terbiasa mah langsung aja ini bisa langsung coret, 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 dan sebagainya ya. Tapi ini biar terbayang aja buat semua orang. Oke. Kakak nukerin si N ini sama N-4 ini ya. Oke, nah kalau udah kayak gini kan terlihat. Kalau udah ditukar, N-nya bisa dicoret. Kemudian N-4 faktorialnya kita jabarin mulai dari N-4. N-4 faktorial itu berarti mulainya dari N-4 dikali yang ini dikurangi 1, jadinya N-5 gitu ya, dikali dan seterusnya. N-6, N-7, dan seterusnya. Tapi karena di bawah ada N-5 faktorial, berarti cukup sampai N-5 faktorial. Di bawahnya ada N-5 faktorial. Sama dengan 7. Udah deh, coret-coret. N-4 sama dengan 7, jadi N-nya sama dengan 11. Jawabannya untuk nomor 12 ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 13. Yeay, sedikit lagi nih ya. Oke, banyaknya susunan berbeda yang dapat disusun dari kata berjejer. Ini adalah permutasi unsur sama adik-adik ya, di mana rumusnya NP, A, B, C, dan seterusnya itu adalah N faktorial per A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan seterusnya. Di mana A, B, C itu adalah banyaknya unsur-unsur yang sama. Oke, berarti di sini N-nya itu semuanya ya, semua huruf. Ada berapa dia? 8. Kemudian huruf E-nya ada 3, huruf R-nya ada 2, huruf J-nya ada 2. Ya. Ya betul, R, J, E. Udah ya. 3, 4, 5, 6, 7, B. Ya betul. Udah deh, tinggal kita masukin N-nya itu 8, yang sama-samanya berarti 3, 2, 2. 8-nya kita jabarin sampai 3 per 3 faktorial, 2-nya kita jabarin. Oke, 3 faktorialnya bisa dicoret. 21, 21 itu 4, langsung coret. 8, 7, 6, 5, 40, 42, 1680 ini ya. 1680 jawabannya 1680. Oke. Mudah-mudahan adik-adik gampang bisa mengerti.
Yuk lanjutkan ke nomor 14. Diketahui 20 soal matematika, siswa diminta mengerjakan 18 soal. Banyak kemungkinan siswa memilih soal jika soal nomor 1 sampai dengan 13 wajib dikerjakan. Nah, jadi yang wajib dikerjain mah gak usah kita pikirin. Yang kita pikirin adalah berapa soal lagi nih yang harus dikerjakan gitu ya. Karena dari 1 sampai 13 mah gak ada pilihan. Mau nggak mau harus dipilih, harus dikerjakan. Jadi yang kita hitungnya adalah yang merupakan pilihan nih berarti ya. Berarti tinggal ngerjain 5 soal lagi kan. Tinggal 5 soal dari, kenapa 5? Karena ini kan kita udah dianggap mengerjakan 13, wajib harus 18, berarti 5 lagi ya. Nah, dari berapa? 1 sampai 13 wajib, total soal ada 20, berarti ada 7 soal. Oke, memilih 5 dari 7 itu berarti pakainya kombinasi adik-adik ya. Berarti tinggal kombinasi 7, 5. Oke, berarti dia itu 7 faktorial per 7 kurangi 5 faktorial, 5 faktorial. Gitu kan ya. 7-nya dijabarin sampai 5 per 2 kali 1, 5 faktorial. Coret-coret. 6 bagi 2 itu 3, jadi jawabannya adalah 21 cara. Nah, jadi ada 21 kemungkinan siswa memilih soalnya. 5 soal dari 7 soal. Oke, kenapa sih kombinasi? Karena misal ya, mengerjakan soal nomor 14 dan 15 itu akan sama dengan mengerjakan soal 15 dan 14. Artinya urutan nggak penting di sini. Gitu ya, berarti kita menggunakan kombinasi. Kita tulis dulu urutan nggak penting, nggaknya G gede. Oke, yuk kita lanjut. Nomor terakhir, nomor 15 ya. Dari 12 orang siswa terdiri dari 7 siswa pria. Oke, berarti sisanya wanita ya. Ada berapa nih? Berarti 5 wanita ya. Anggapnya pria dan wanita ya, nggak ada gender yang lain. Berarti 7 pria dan 5 wanita, jadi total 12. Akan dibentuk tim yang terdiri dari 3 orang siswa. Peluang yang ditanyanya. Oke, rumus peluang itu pasti NA per NS ya. NA per NS. NA itu banyak kemungkinan yang diinginkan, NS itu banyak kemungkinan, banyak seluruh kemungkinan, atau banyak kemungkinan dari semesta. Nah, dari 7 pria dan 5 wanita akan dipilih 3. Dari kalimat ini kita bisa ngitung NS, yaitu menggunakan kombinasi milih 3 dari total 12 orang. Berarti berapa tuh? Ini ada cara cepat loh ya, 12 kombinasi 3 itu 12-nya turun 3 kali, 12, 11, 10, per 3-nya turun sampai habis, 3, 2, 1. Gitu ya. Berarti 12 dibagi 6 itu 2, berarti 220. Nah, NS-nya 220. Nah, cocok nih, di option semuanya per 220. Tinggal kita ngitung NA-nya. NA itu dari yang diinginkannya itu peluang terbentuknya sebuah tim yang terdiri dari paling banyak 2 pria. Nah, ini dia, paling banyak 2 pria. Itu adalah kejadian A-nya. Kita harus terjemahkan dulu adik-adik, paling banyak 2 pria itu, max 2P, itu artinya 2 pria, kan dipilihnya 3, berarti yang satunya lagi wanita dong. Gitu ya. Atau, karena maksimal 2 pria, kalau 1 pria boleh nggak? Boleh, berarti yang 2-nya lagi harus wanita. Kan paling banyak 2 pria. Kejadian ini berarti oke, 1 pria dan 2 wanita gitu ya. Kemudian ada pilihan lain nggak? Ada lagi, atau ketiga-tiganya wanita. Betul nggak? Nah, gitu ya. Nah, adik-adik harus bisa membentuk logika ini dari yang diinginkan. Kalau sudah terbentuk logika ini mah gampang adik-adik. 2 pria dan 1 wanita. 2 pria berarti kombinasi 2, dari prianya ada 7, dan itu kali artinya ya. Catatan di sini. Di peluang, dan itu artinya kali, atau itu artinya tambah. Berarti ini tinggal kita kalikan. 1 wanita, berarti kita mau milih 1, dari wanitanya total ada 5. Udah deh. 7C2 itu berarti 76 per 21, 21.
Kakak ikut motret di situ ya. 21 kali 5C1 itu 5. Aduh, sama dengannya sedikit. Geserin aja deh. Oke, ini 21 kali 5 gitu ya. Berarti sama dengan 105. Oke. Nah, yang bawahnya nih, satu pria berarti kombinasi 1 dari 7 dan dikali kombinasi 2 wanita, 2 dari 5. Berarti 7C1 itu 7, 5C2 itu berarti 54 per 21. Coret, berarti 10 ya. Oke, kakak pakai cara cepat nih kombinasinya. Kalau adik-adik nggak ngerti pakai cara yang rumus ya. Nah, yang ini ya. Berarti tadi 10 ya. Jadi jawabannya 70. Terus yang tiga-tiganya wanita, berarti ngambil 3 dari wanitanya ada 5. 5C3 itu sama aja dengan 5C2, berarti dia 10. Sama dengannya di sini berarti. Nah, si 105, 70, 10 ini tadi diapain? Ditambahin. Kenapa ditambahin? Karena di sini atau gitu ya. Jadi ditambahin totalnya 185. Oke deh, berarti peluangnya di sini ya, peluangnya itu adalah NA per NS. NA-nya 185, NS-nya 220. Berarti jawabannya adalah E. Oke, baiklah. Sepertinya sudah habis. Ya, betul. Sepertinya kakak cukupkan sampai di sini saja ya, basuhan PAS Matematika Wajib untuk kelas 12 SMA-nya. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik, terutama dalam mempersiapkan untuk PAS-nya ya. Jangan lupa adik-adik untuk channel Tridaya Online-nya di-subscribe dan dinyalain loncengnya ya. Biar kalau misalkan kita ada update video, adik-adik bisa langsung tahu gitu ya. Siapa tahu yang video pembelajaran yang kita upload itu yang adik-adik perlukan gitu ya. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Kita ketemu lagi. Kalau kita ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.